Saya bangga, saya jadi anggota DPR karena ngerampok bank. Itu lebih berharga daripada membeli suara. Kan ngerampok bank itu gampang kan? Terangkan pada saya, apa yang bikin saya percaya bahwa kalau saya ikut pemilu pertama itu, suara saya tidak diperjualbelikan. Anak SMA pemilih pertama. Jadi saya bilang ini, saya bisa rampok 3 bank itu, dan saya pasti akan dipenjara 20 tahun, tapi saya dapat kira-kira 60 miliar. Saya rampok aja bang, saya bikin kalkulasi, gampang rampok bank. Tapi saya jadi anggota DPR. Saya bangga, saya jadi anggota DPR karena ngerampok bank. Itu lebih berharga daripada pembeli suara. Kan ngerampok bank itu gampang kan? Nah ini yang saya maksudkan, kita mau coba supaya kita latih perlahan-lahan bahwa bangsa ini mesti tumbuh. Semua yang kita lakukan ini, yang Anda lakukan ditonton oleh anak-anak 17-18 tahun. Satu waktu saya kasih kuliah, mungkin sebulan lalu saya kasih kuliah di Istanbul, di Turki. Satu anak angkat tangan. Pak Rocky, saya anak SMA lagi cari sekolah di Istanbul, di Turki. Terangkan pada saya, apa yang bikin saya percaya bahwa kalau saya ikut pemilu pertama itu, suara saya tidak diperjualbelikan. Anak SMA pemilih pertama. Coba Anda bayangkan. Siapa? Yang apa? Siapa yang memperjualbelikan suara? Bukan soal itu, anak itu mencurigai suara dia akan diperjualbelikan. Nangkap nggak? Pertanyaan anak SMA di Istanbul yang baru pertama kali mau nyoblos di Turki itu bertanya pada saya, terangkan pada saya Pak. Jadi dia sering mengolok-olok saya, jaminkan saya bahwa nggak akan didagangkan tuh. Saya bilang tanya pada ibu yang dia di NTB itu, berapa suara Anda sebetulnya? Di dalam pikiran saya begitu. Tanya pada Nasdem, tanya pada PAN. Kan anak itu ngerti karena dia ngikuti insinuasi di dalam percakapan di media sosial. Jadi itu masalahnya di situ tuh. Nah karena itu saya dorong hak angket. Anda bilang bahwa hak angket itu tidak mungkin membatalkan hasil pemilu. Ya bisa aja dibatalkan. Kalau terjadi percakapan di dalam sidang-sidang itu, bahwa dari awal ada perencanaan kejahatan, dan bahkan Pak Prabowo mungkin merasa, saya dorong aja hak angket untuk saya bersih, karena yang kotor Jokowi bukan saya. Seandainya itu diizinkan, Prabowo ucapin begitu, kan kita mesti hitung itu. PAN kenapa nggak dorong aja hak angket? Seandainya PAN nggak dorong hak angket, sangat mungkin PDIP bilang oke, ya kita akan ikuti bergabung dengan 02 Nasdem begitu. PAN kehilangan suara. Karena Anda mesti berbagi dengan orang yang bukan dari koalisi Anda. Jadi itu semuanya kalkulasi yang ada di kita. Tapi itu kalkulasi pragmatis. Saya mau pakai kalkulasi etis. Kita mau balikkan bahwa kita pernah punya demokrasi yang bagus betul di awal kemerdekaan. Tapi kita punya banyak pengkhianat juga tuh. Jadi silahkan, saya nggak urusan dengan saudara-saudara. Saya di mana-mana hanya berceramah soal itu tuh. Dan harga kursi makin lama makin mahal. Artinya harga moral makin rendah. Kan pesannya itu kan. Semua Anda misalnya, satu waktu akan ditagih untuk menulis biografi sendiri. Halaman terakhir dari biografi Anda pernah mewakili rakyat. Dan Anda mesti taruh juga di situ berapa yang Anda keluarkan untuk mewakili rakyat dan berapa yang kembali pada rakyat. Kan itu pertanggungjawaban etis Anda kan. Pada anak cucumu, kalau kan mestinya di dalam tradisi semua member of parliament, anggota parlemen itu menulis biografinya, dan itu dengan kejujuran. Bayangin misalnya ada bicara, tiba-tiba masuk, oh ini secara di Google, oh nggak begitu, dia tadinya membeli, siapa yang membocor itu, tetanggamu yang Anda beli suaranya tuh, batal biografimu.